Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Karma Juragan Kos-Kosan Penganut Pesugihan Kuda Hitam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kos-kosan Pak Wiryo terletak di ujung jalan buntu, sebuah bangunan tua yang terlihat seperti sudah berdiri puluhan tahun. Meski dindingnya mulai kusam dan beberapa sudut bangunan tampak rapuh, kos-kosan itu selalu penuh. Banyak orang yang memilih tinggal di sana karena harga sewanya jauh lebih murah dibanding tempat lain. Lokasinya strategis dekat kampus dan kantor, serta fasilitasnya cukup memadai. Namun ada satu hal yang membuat tempat itu berbeda, aturan aneh yang diwajibkan kepada setiap penghuni. Saat pertama kali masuk, Pak Wiryo selalu memperingatkan hal ini dengan nada dingin dan tegas. Kalian bebas menggunakan fasilitas di sini, tapi ada satu larangan mutlak. Jangan pernah keluar kamar antara pukul 1 hingga 3 dini hari. Kalau melanggar, jangan salahkan saya. Awalnya, banyak penghuni mengira aturan itu hanya sekadar untuk menjaga ketenangan malam. Tapi lama-kelamaan mereka mulai mendengar desas-desus yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga sekitar mengatakan bahwa kos itu bukan sembarang tempat tinggal. Pak Wiryo diduga menggunakan pesugihan kuda hitam untuk melancarkan bisnisnya. Menurut rumor, ada perjanjian gelap antara Pak Wiryo dengan makhluk gaib, di mana ia harus menyerahkan tumbal tertentu secara berkala untuk mempertahankan kejayaan kos-kosannya. Beberapa penghuni lama bahkan mengaku pernah mendengar suara aneh. Di lorong saat jam larangan itu, suara derap kaki kuda yang berat dan lambat, bercampur dengan bau anyir menyengat. Kadang terdengar seperti ada sesuatu yang menyeret di lantai. Bisik salah seorang penghuni, tapi tak ada yang pernah melihat apa yang sebenarnya terjadi, karena semua memilih diam di kamar dengan pintu terkunci rapat. Meski begitu, keberadaan kos-kosan itu tetap menarik banyak orang. Bagi sebagian besar penghuni, cerita-cerita itu hanyalah bumbu dari rumah tua yang sudah lama berdiri. Tapi tidak bagi Arif, mahasiswa baru yang baru saja menyewa kamar di sana. Ia menganggap semua itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti. Baginya, aturan itu hanya akal-akalan Pak Wiryo agar penghuni tetap patuh. Namun ia belum tahu bahwa rasa penasarannya yang terlalu besar akan membawa dirinya ke dalam malam penuh teror yang tak akan pernah ia lupakan. Arif baru saja pindah ke kos-kosan Pak Wiryo beberapa hari lalu. Sebagai mahasiswa tahun pertama, ia membutuhkan tempat tinggal yang murah dan dekat dengan kampus, dan kos-kosan ini tampaknya pilihan yang sempurna. Namun sejak pertama kali menginjakkan kaki di sana, Arif merasa ada sesuatu yang janggal. Bangunan tua itu memang terlihat biasa saja di siang hari, tapi di malam hari suasananya berubah menjadi mencekam. Saat Pak Wiryo menjelaskan aturan larangan keluar kamar pukul 1 hingga 3 dini hari, Arif hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ia merasa aturan itu konyol. Apa gunanya larangan seperti itu? Mungkin hanya akal-akalan si pemilik kos agar penghuni tetap di kamar, pikirnya. Ia tak percaya pada hal-hal mistis, apalagi rumor pesugihan yang sempat ia dengar dari penghuni lain. Hari-hari berlalu, dan Arif mulai mendengar cerita-cerita dari penghuni lama. Seorang penghuni di kamar sebelahnya, Budi, pernah berkata dengan nada serius, "Malam itu aku mendengar suara kuda di lorong. Bau anyirnya sampai masuk ke kamarku." Arif hanya tertawa kecil, menganggap Budi terlalu percaya takhayul. Bahkan cerita tentang penghuni yang tiba-tiba pindah tanpa jejak sama sekali tak membuatnya gentar. Baginya, semua itu hanyalah cerita usang untuk menambah kesan seram pada kos tersebut. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Mengapa aturan larangan itu begitu ditekankan? Pak Wiryo bahkan memasang tulisan besar di setiap pintu kamar. "Dilarang keluar kamar jam 1-3. Larangan itu tampak berlebihan, seolah ada sesuatu yang benar-benar ingin disembunyikan. Rasa penasaran mulai menguasai Arif. Ia mulai mencari celah untuk membuktikan
bahwa semua itu hanya taktik murahan. Aku harus keluar pada jam itu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Gumamnya sambil menatap jam waker di meja. Dengan tekad yang bulat, ia menunggu malam itu tiba. Arif yakin, jika ia berhasil membuktikan bahwa tak ada apa-apa di lorong, ia bisa membungkam cerita-cerita mistis yang selama ini membuat penghuni lain ketakutan. Tapi di Zelanda, bahwa langkah kecilnya itu akan membawanya ke dalam mimpi buruk yang nyata. Malam ketiga, tepat pukul 1 dini hari, Arif terbangun dari tidurnya. Ia tidak tahu pasti apa yang membuatnya terjaga, tapi suasana malam itu terasa berbeda. Udara di kamar terasa dingin, dan suara angin yang menembus celah-celah jendela membuat bulu kuduknya meremang. Awalnya dia mencoba kembali tidur, tetapi sebuah suara aneh membuatnya terjaga sepenuhnya. Suara itu terdengar pelan di awal, seperti langkah kaki seseorang di lantai kayu. Namun lama-kelamaan suara itu berubah menjadi derap berat. Seperti kaki kuda yang menghentak lantai, Arif terdiam, jantungnya berdetak kencang. Suara itu berasal dari lorong tepat di depan kamarnya. Mungkin hanya hembusan angin, pikirnya mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu semakin jelas dan teratur. Seolah-olah ada sesuatu yang berjalan mendekat. Tak hanya itu, bau anyir mulai tercium, memenuhi udara di kamarnya. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takutnya. Arif bangkit dari tempat tidur dan melangkah pelan ke arah pintu. Ia membuka pintu sedikit, hanya cukup untuk mengintip ke lorong. Matanya langsung menangkap bayangan besar bergerak cepat di ujung lorong, seperti sesuatu yang berjalan dengan langkah berat. Namun bayangan itu terlalu besar untuk ukuran manusia biasa. Arif menahan napas, matanya terpaku pada bayangan itu. Suara derap kaki semakin mendekat, dan bayangan itu perlahan berubah menjadi lebih jelas. Sekilas ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Tubuh besar menyerupai kuda, tapi dengan kepala yang tampak seperti manusia. Kepala itu bergerak perlahan, seolah-olah mencium udara. Tanpa sadar, Arif menarik napas panjang, dan suara kecil itu membuat bayangan besar itu berhenti. Tubuhnya membeku. Perlahan, kepala makhluk itu berbalik ke arah pintu. Arif, mata merahnya bersinar di kegelapan lorong, menatap langsung ke celah pintu. Arif segera menutup pintu rapat-rapat, keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia tak berani bergerak, bahkan tak mampu bernapas dengan normal. Dari balik pintu ia mendengar suara derap kaki itu semakin mendekat. Setiap langkah terasa lebih berat dan lebih dekat. Ia hanya bisa berdoa berharap makhluk itu tidak masuk ke kamarnya. Namun ketukan keras terdengar di pintunya, disusul suara napas berat dan bau anyir yang semakin menyengat. Arif memejamkan mata, tubuhnya gemetar, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Arif masih berdiri di balik pintu, tubuhnya kaku seperti patung. Ketukan keras itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang memekakan telinga. Bau anyir yang memenuhi kamar membuatnya nyaris mual, tetapi ia tak berani bergerak. Di tengah kecemasannya, rasa penasaran yang luar biasa mulai muncul lagi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan, ia memberanikan diri membuka pintu sedikit lagi, kali ini lebih lebar. Matanya menyusuri lorong yang gelap, hanya diterangi lampu redup di ujung koridor. Tapi tiba-tiba, langkah berat terdengar lagi disertai suara napas kasar. Dari balik bayangan di ujung lorong, sesuatu muncul perlahan. Arif terpaku, sosok itu besar, dengan tubuh menyerupai kuda yang berotot dan penuh luka, seperti bekas cambukan. Tapi bagian atasnya membuatnya sulit bernapas. Kepala manusia, dengan wajah menyerupai Pak Wiryo. Matanya merah menyala, dan senyumnya lebar memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak manusiawi. Kulit di wajahnya tampak meleleh, membuatnya terlihat seperti boneka rusak yang menyeramkan. Makhluk itu berhenti menatap Arif dari kejauhan. Sesaat hanya ada keheningan, kecuali suara deru napas makhluk itu yang berat dan terdengar seperti geraman. Kemudian, makhluk itu melangkah maju, setiap langkahnya menggema di lorong yang sempit. Arif ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa seperti terpaku di tempat. Matanya terus menatap makhluk itu yang kini semakin dekat. Senyum menyeramkan di wajah makhluk itu semakin lebar,
seolah menikmati ketakutan yang dirasakan Arif. Kau melanggar aturan, suara makhluk itu terdengar dalam, serak dan menggema di lorong. Suara itu jelas bukan suara manusia biasa. Arif mencoba berbicara, tetapi mulutnya kering dan suaranya tidak keluar. Makhluk itu kini hanya beberapa langkah darinya. Arif bisa melihat dengan jelas bulu kasar yang menutupi tubuhnya, serta darah yang mengering di kuku kakinya. Ia mencoba mundur perlahan ke dalam kamar, tetapi makhluk itu langsung mempercepat langkahnya saat Arif hampir mencapai pintu. Makhluk itu berhenti tiba-tiba. Senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan penuh amarah. Kau ingin tahu? Sekarang kau akan melihat semuanya, kata makhluk itu sambil mengangkat satu kakinya yang menghentak lantai dengan keras. Seluruh lorong berguncang, dan suara tawa mengerikan menggema di seluruh bangunan. Arif menutup pintu dengan tergesa-gesa dan menguncinya. Ia mundur ke sudut kamar, tubuhnya gemetar hebat. Tapi suara derap kaki itu masih terdengar, semakin keras seperti mengepung kamarnya. Dari balik pintu, suara makhluk itu kembali terdengar, kali ini dengan nada rendah yang menyeramkan. Karma akan datang untuk semua yang melanggar, termasuk kau. Arif duduk terpojok di sudut kamar, tubuhnya gemetar hebat. Suara derap kaki itu semakin keras, seolah-olah makhluk itu sudah berada di depan pintu. Ketukan keras terdengar lagi. Kali ini diiringi dengan suara tawa serak yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bau anyir semakin menyengat, membuat udara terasa berat dan menyesakan. Tiba-tiba, pintu kamarnya bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba memaksa masuk. Arif mencoba berpikir, tapi kepanikan membuat otaknya buntu. Ia merogoh kantong celananya, mencari sesuatu apa saja yang bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Tangan gemetar itu akhirnya menyentuh benda kecil berbentuk bulat. Jimat nenek! Arif teringat sebelum ia berangkat ke kota. Neneknya memberinya sebuah jimat kecil berbentuk lingkaran dengan ukiran kuno di permukaannya. Neneknya berpesan sambil tersenyum lembut, bawalah ini. Nak, ini akan melindungimu dari kejahatan yang tak kasat mata. Jangan pernah abaikan nasihat nenek. Saat itu, Arif hanya mengangguk tanpa benar-benar percaya. Tapi kini, ia merasakan ada harapan dalam benda kecil itu. Pintu kamar tiba-tiba terbuka sedikit. Dan dari celah itu, makhluk menyeramkan itu muncul. Kepalanya menunduk rendah, menatap Arif dengan mata merah menyala. Tubuhnya yang besar hampir memenuhi seluruh pintu, dan napasnya yang berat mengeluarkan uap dingin. Sekarang kau akan menjadi milik kami. Makhluk itu berkata, suaranya seperti gema dari neraka. Saat makhluk itu mengangkat salah satu kakinya untuk melangkah masuk, Arif tanpa berpikir panjang, mengangkat jimat neneknya tinggi-tinggi. Cahaya terang tiba-tiba terpancar dari jimat itu, memenuhi seluruh ruangan dengan kilau keemasan yang menyilaukan. Makhluk itu langsung terhenti, menjerit kesakitan sambil menutup wajahnya dengan kakinya yang besar. Suara jeritannya memekakan telinga, seolah-olah ribuan orang berteriak dalam kesakitan yang luar biasa. Asap hitam mulai mengepul dari tubuhnya, dan perlahan-lahan tubuhnya mulai menghilang. Tidak mungkin. Kau tak seharusnya memiliki kekuatan itu, teriaknya sebelum akhirnya tubuhnya lenyap sepenuhnya dalam asap pekat yang berbau busuk. Ketika semuanya berakhir, ruangan kembali sunyi. Cahaya dari jimat perlahan meredup, meninggalkan Arif yang masih memegangnya erat-erat. Napasnya tersengal-sengal dan tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap pintu yang kini tertutup rapat, lalu ke jimat di tangannya. Arif sadar bahwa jimat pemberian neneknya bukan sekadar benda biasa. Itu adalah penyelamatnya dari kegelapan yang hampir menelan dirinya. Tapi ia juga tahu ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu di balik misteri kos-kosan Pak Wiryo. Pagi itu suasana di kos-kosan Pak Wiryo berubah mencekam. Para penghuni terbangun oleh teriakan. Salah satu ibu kos yang menemukan Pak Wiryo tak bernyawa di kamarnya. Suara gaduh dan rasa penasaran membuat semua orang berbondong-bondong menuju kamar. Si pemilik kos yang selama ini dianggap misterius, saat pintu kamar Pak Wiryo akhirnya didobrak, pemandangan yang mengerikan membuat semua orang mundur ketakutan.
Tubuh Pak Wiryo tergeletak di lantai, hangus seolah terbakar dari dalam. Kulitnya menghitam, dan matanya terbuka lebar, memperlihatkan tatapan kosong yang menyeramkan. Tapi yang paling aneh adalah posisi tangannya yang kaku, menggenggam erat sebuah patung, kecil berbentuk kuda hitam yang tampak seperti terbuat dari bahan kuno. Patung itu sendiri tampak utuh, tidak tergores sedikit pun oleh panas atau api, meskipun tubuh Pak Wiryo jelas menunjukkan tanda-tanda terbakar. Beberapa warga bergidik ngeri melihat benda itu, terutama karena ada noda merah menyerupai darah yang mengering di bagian kaki patung. Salah satu penghuni Budi mencoba mendekat, tapi bau anyir yang sangat menyengat membuatnya mundur. Apa ini ulah pesugihan yang selama ini jadi rumor? Gumamnya, suaranya bergetar. Ia dan penghuni lainnya mulai saling pandang, rasa takut dan curiga memenuhi udara. Arif, yang sejak pagi sudah merasa ada yang tidak beres, berdiri di antara kerumunan. Ia memperhatikan dengan seksama setiap detail di kamar itu. Meski rasa takutnya belum hilang setelah kejadian malam sebelumnya, ia mencoba untuk tetap tenang. Itu patung yang sama, aku yakin, bisiknya dalam hati, mengingat bayangan samar yang ia lihat saat makhluk menyeramkan itu muncul. Tiba-tiba, salah satu penghuni lain, seorang bapak tua yang tinggal di kamar belakang, bersuara pelan namun penuh makna. Aku sudah bilang, jangan main-main dengan pesugihan, hasilnya selalu sama. Nyawanya pasti diambil. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di antara mereka. Semua orang terdiam, merenungi kebenaran dari rumor yang selama ini mereka dengar. Pak Wiryo, yang dikenal misterius dan selalu mematuhi aturan aneh di kos-kosan itu, kini terungkap sebagai pelaku pesugihan kuda hitam. Kematian Pak Wiryo menjadi puncak dari semua ketakutan yang selama ini menghantui para penghuni kos. Dalam hitungan hari, suasana kos-kosan berubah drastis. Dulu tempat itu selalu ramai dengan aktivitas mahasiswa, pekerja, dan penghuni lainnya. Namun kini, lorong-lorong yang biasa dipenuhi. Suara langkah dan percakapan berubah menjadi sunyi dan menakutkan. Satu persatu penghuni kos memutuskan untuk pergi. Mereka tidak peduli sudah membayar sewa hingga akhir bulan atau harus mencari tempat tinggal baru dengan terburu-buru. Bagi mereka, meninggalkan tempat itu lebih penting daripada mempertaruhkan keselamatan. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Bagaimana kalau arwah Pak Wiryo gentayangan? Ujar Rina, salah satu penghuni perempuan, sambil buru-buru memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Pernyataan itu diamini oleh yang lain. Mereka semua tahu, aturan larangan keluar kamar pada pukul 1.03 dini hari tidak lagi berlaku. Tapi ketakutan mereka jauh lebih besar daripada aturan itu. Arif, yang masih mencoba mencerna semua kejadian, memutuskan untuk ikut pindah. Ia merasa ada yang belum selesai di tempat ini, tetapi instingnya mengatakan bahwa bertahan hanya akan membahayakan dirinya. Kos ini sudah dikutuk, pikirnya. Ia hanya membawa barang-barang penting, meninggalkan beberapa perabotan yang tidak sempat dikemas. Dalam waktu seminggu, kos-kosan itu benar-benar kosong. Tak ada lagi penghuni yang berani tinggal, meski beberapa orang luar tertarik dengan murahnya biaya sewa yang ditawarkan oleh keluarga almarhum. Pak Wiryo, rumor tentang pesugihan kuda hitam yang dilakukan, Pak Wiryo menyebar dengan cepat ke seluruh kampung, membuat orang-orang semakin enggan mendekati tempat itu. Bangunan kos yang dulu terlihat terawat kini mulai menunjukkan tanda-tanda terbengkalai. Cat tembok yang kusam, rumput liar yang tumbuh di halaman, dan jendela-jendela yang tertutup debu membuat tempat itu semakin menyeramkan. Beberapa kali terlihat anak-anak kecil yang bermain di dekat sana, berlarian sambil berteriak, "Ada kuda hitam di dalam." Warga sekitar juga mulai menjauhi kos-kosan itu. Beberapa mengaku mendengar suara derap kaki kuda di malam hari. Meskipun tempat itu sudah kosong, ada juga yang mengaku melihat bayangan hitam besar di jendela salah satu kamar, meskipun tidak ada orang di dalamnya. Roh jahat itu masih ada di sana. Bisik seorang ibu yang tinggal tak jauh dari tempat itu. Seiring waktu, kos-kosan Pak Wiryo menjadi semacam legenda lokal yang menyeramkan. Orang-orang menjulukinya kos kuda hitam, tempat yang dipercaya menjadi sarang energi gelap akibat pesugihan. Beberapa orang yang nekat mencoba masuk ke
dalam untuk membuktikan kebenaran cerita itu, tetapi selalu pulang dengan wajah pucat dan enggan berbicara tentang apa yang mereka lihat. Kematian tragis Pak Wiryo menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penduduk sekitar. Gosip dan spekulasi berkembang liar, terutama karena kematiannya yang begitu aneh dan tidak masuk akal. Sudah kuduga, pesugihan kuda hitam itu pasti membawa petaka, ujar seorang ibu dengan nada penuh keyakinan saat berkumpul dengan tetangganya. Menurut cerita yang beredar, Pak Wiryo diduga melanggar perjanjian dengan makhluk gaib yang menjadi sumber kekayaannya. Pesugihan seperti itu selalu ada tumbalnya. Kalau dia tidak memenuhi syarat, dia sendiri yang jadi korban, tambah seorang bapak tua yang dianggap paham soal mistis. Rumor semakin memanas ketika ada penduduk yang mengaku mendengar suara derap kuda dari arah kos-kosan, bahkan setelah tempat itu kosong. Beberapa orang yang melintas di malam hari mengaku melihat bayangan hitam besar di jendela kamar Pak Wiryo. Roh jahat itu belum pergi. Dia masih menunggu, bisik salah satu saksi dengan nada takut. Cerita tentang pesugihan Pak Wiryo pun mulai berkembang. Orang-orang mengatakan bahwa perjanjian itu melibatkan pemberian sesaji setiap malam Selasa dan Jumat, berupa darah hewan segar yang diletakkan di altar kecil di kamar pribadinya. Mereka percaya bahwa kekayaan Pak Wiryo yang melimpah berasal dari bantuan makhluk gaib yang diwakili oleh patung kuda hitam yang selalu ia simpan. Namun menurut rumor lain, Pak Wiryo pernah mencoba menipu makhluk tersebut. Ia diduga mengganti darah segar dengan cairan lain untuk menghemat biaya. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran besar yang membuat makhluk gaib itu murka. Itulah sebabnya tubuhnya terbakar. Itu bukan api biasa, tapi api kutukan, kata seorang tetangga dengan nada meyakinkan. Beberapa warga yang tinggal dekat kos-kosan juga mengaku mendengar tangisan dan jeritan aneh di malam hari, seolah berasal dari arwah Pak Wiryo yang meminta tolong. Dia tidak bisa pergi dengan tenang. Dia terjebak di sana bersama makhluk yang dulu ia puja, pujar seorang ibu sambil merapatkan kain di bahunya. Cerita tentang karma yang menimpa Pak Wiryo menjadi semacam pelajaran bagi warga sekitar. Banyak yang mulai berbicara tentang bahaya pesugihan dan bagaimana kekayaan instan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Harta dunia tidak ada gunanya kalau akhirnya kita sendiri yang jadi tumbalnya, ujar salah satu tokoh masyarakat dalam pertemuan kampung. Namun di balik semua cerita itu, ada rasa penasaran yang terus menggelayuti. Apakah benar makhluk gaib itu masih berkeliaran di kos-kosan, dan apakah ada orang lain yang akan menjadi korban berikutnya? Warga hanya bisa berharap tempat itu tetap kosong, dan legenda kelam tentang kos kuda hitam tidak berlanjut. Kos-kosan Pak Wiryo kini dibiarkan terbengkalai, namun ada satu benda yang tetap berada di sana. Patung kuda hitam yang dulu digenggam erat oleh Pak Wiryo saat ditemukan tewas. Meskipun bangunan itu kosong dan mulai ditumbuhi lumut, patung kuda itu masih berdiri utuh di ruang tengah, seolah tidak tersentuh waktu. Awalnya beberapa warga penasaran dan mencoba masuk untuk melihat langsung patung itu. Namun cerita mereka setelah keluar justru membuat orang semakin takut. Salah seorang pria yang nekat masuk pada malam hari mengaku mendengar suara samar seperti derap kaki kuda yang bergema di seluruh ruangan. Aku melihatnya, patung itu bergerak sendiri meski hanya sedikit, ujarnya dengan wajah pucat. Ia bersumpah melihat kepala patung itu, seolah menoleh ke arahnya sebelum ia lari keluar. Cerita lainnya datang dari seorang pemuda yang lewat di depan kos-kosan saat larut malam. Ia mengaku melihat bayangan besar di balik jendela ruang tengah. Aku pikir itu orang, tapi setelah kuperhatikan, bayangan itu berbentuk kuda dengan tubuh yang aneh, seperti hidup, katanya. Sejak itu, warga mulai menganggap patung kuda hitam itu bukan sekadar benda mati. Mereka percaya patung itu adalah perwujudan dari makhluk gaib yang pernah membantu Pak Wiryo. Patung itu menyimpan roh jahat. Selama tidak ada yang memindahkannya, tempat ini akan tetap dikutuk, bisik seorang tetua kampung dengan nada serius. Beberapa orang mencoba menyarankan untuk membakar atau membuang patung tersebut. Namun semua upaya itu gagal. Ketika salah seorang keluarga Pak Wiryo datang untuk memindahkan patung itu, ia tiba-tiba pingsan tanpa sebab di depan patung.
Setelah sadar, ia menolak kembali ke kos-kosan itu. Aku merasa seperti ada yang menatapku. Seperti ada sesuatu yang berbisik, melarangku menyentuhnya, katanya dengan suara bergetar. Anehnya, meskipun bangunan kos itu mulai rusak dan penuh debu, patung kuda hitam tersebut tetap terlihat bersih, seolah dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Warga yang tinggal di sekitar mulai merasa tidak nyaman, terutama karena cerita-cerita aneh yang terus bermunculan. Ada seorang ibu yang bersumpah melihat patung itu di mimpinya. Dalam mimpi itu, kuda hitam itu berlari keluar dari kos dan menatapnya dengan mata merah menyala. Dia mengatakan ingin mencari tuan baru, katanya dengan wajah ketakutan. Patung kuda hitam itu kini menjadi simbol kutukan bagi warga sekitar. Tak ada yang berani mendekati kos-kosan itu lagi, apalagi mencoba masuk. Tempat itu akhirnya dianggap sebagai wilayah terlarang, dan patung kuda hitam tetap berdiri di sana, menjadi saksi bisu dari karma mengerikan yang menimpa Pak Wiryo. Namun, bagi mereka yang percaya, patung itu bukan sekadar saksi aja, adalah makhluk hidup yang menunggu untuk dilepaskan kembali. Kos-kosan Pak Wiryo kini tidak lebih dari bangunan kosong yang dibiarkan membusuk oleh waktu. Namun, keheningan yang menyelimuti tempat itu bukanlah keheningan biasa. Ada aura gelap yang terasa menggantung di udara, seolah-olah tempat itu menyimpan dendam yang tak pernah padam. Orang-orang yang nekat mendekati kos-kosan itu, terutama saat malam hari, selalu melaporkan hal yang sama, suara derap kaki kuda yang menggema di lorong. Suara itu terdengar jelas, seperti ada seekor kuda besar yang sedang berjalan dengan perlahan namun berat. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara ringkikan pelan, seperti kuda yang menahan amarahnya. Padahal aku yakin tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi suara itu nyata, ujar seorang pemuda yang memberanikan diri melintasi area tersebut. Rumor tentang derap kaki kuda itu semakin menegaskan kepercayaan warga bahwa karma pesugihan Pak Wiryo tidak akan pernah selesai. Mereka percaya, makhluk gaib yang dulu membantu Pak Wiryo kini terperangkap di sana, marah karena kehilangan tuannya dan menuntut penebusan. Dia tidak akan pergi sampai ada yang menggantikan posisinya, bisik seorang tetua kampung. Seiring waktu, keberadaan kos-kosan itu menjadi semacam legenda horor lokal. Anak-anak dilarang bermain di dekat tempat itu, dan orang dewasa menghindari jalan yang melewati bangunan tersebut, terutama di malam hari. Meski begitu, rasa penasaran tetap ada. Sesekali ada orang luar yang mencoba membuktikan keberanian mereka dengan memasuki kos-kosan itu. Namun mereka selalu keluar dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Salah satu cerita paling menyeramkan datang dari seorang remaja yang mengaku melihat bayangan kuda hitam besar di ujung lorong. Bayangan itu tidak bergerak, tapi aku bisa merasakan matanya menatap langsung ke arahku, katanya. Ia melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, yakin bahwa jika ia berhenti, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Bagi warga sekitar, kos-kosan itu tidak hanya menjadi pengingat akan keserakahan Pak Wiryo, tetapi juga pelajaran bahwa kekayaan instan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Dia mencoba melawan aturan makhluk itu, dan inilah akibatnya, ujar seorang ibu yang tinggal di dekat situ. Namun bagi mereka yang percaya, kos-kosan itu adalah tempat yang telah dicap oleh kutukan abadi. Suara derap kaki kuda yang terus terdengar di malam hari menjadi bukti bahwa karma Pak Wiryo tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga meninggalkan jejak mengerikan yang tidak akan pernah hilang. Kini, bangunan itu berdiri seperti monumen keserakahan dan kehancuran, dikelilingi oleh desas-desus dan ketakutan. Warga percaya bahwa selama patung kuda hitam itu tetap di sana, kutukan akan terus hidup. Dan bagi mereka yang cukup nekat untuk mendekat, mereka tahu satu hal pasti. Di lorong-lorong gelap kos itu, suara derap kaki kuda akan selalu menyambut mereka.